saya akan masuk dulu tentang istilah tarawih. Gitu. Istilah tarawih itu sebenarnya terjadi setelah masa Umar bin Khattab atau sudah ada di masa Rasulullah. Gitu. Ada keterangan di dalam kitab Subulus Salam, yaitu syarah dari Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Imam As-Sun'ani. Di sana dikatakan adapun penyebutan tarawih itu berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Baihaqi min hadithi Aisyah qalat, dari hadis Aisyah ia berkata, kana Rasulullah SAW yusalli arba'a raka'atin fil lail, Rasulullah itu sholat 4 rakaat di malam hari, thumma yatarawwah, kemudian apa? Rasulullah istirahat. Dan ini yatarawwah itu memunculkan kalimat apa? Tarawih itu atau tarwihah. Artinya sholat malamnya Rasulullah itu 4 rakaat itu lama, kemudian Rasulullah apa? Istirahat atau duduk, ini disebut apa? Duduk tarawih tadi. Fa'atola, Rasulullah sholatnya panjang, hatta rahimtuhu, sampai kata Aisyah, saya kasihan pada Rasulullah. Ini menarik ya, istri Rasulullah atau Aisyah kasihan pada suaminya. Kalau sekarang mungkin terbalik, ibunya yang lebih khusyuk. Sampai bapaknya yang kasihan pada istrinya. Istri saya kok salat malamnya luar biasa, saya kasihan gitu. Kalau sekarang mungkin terbalik. Tapi kalau Rasulullah ini justru Aisyah yang kasihan melihat bahwasanya Rasulullah itu betapa panjangnya sholat malamnya. Tetapi dalam pernyataan Al-Imam Baihaqi, hadis ini itu riwayat infirad, riwayat satu orang yaitu Mughirah ibn Tayyab. Dia itu walaysa bil qawi. Riwayatnya itu tidak kuat. Nah, sehingga kalau misalnya hadis ini sahih, artinya sholat tarawih itu sudah ada. Istilah tarawih itu sudah ada di masa Rasulullah. Karena Aisyah bilang tsumma yatarawwah, kemudian Rasulullah melakukan duduk tarawih. Ini Aisyah yang bilang. Artinya sholat tarawih itu sudah muncul di masa Rasulullah. Tetapi kalau hadis ini sahih. Tapi yang menjadi masalah kata Imam Baihaqi, hadis ini yang meriwayatkan hanya Mughirah ibn Abi Tayyab, dan riwayatnya itu tidak kuat juga gitu. Nah itu. Nah, sehingga di kalangan fikih, ya, sholat tarawih itu lebih dimunculkan di masa Umar ibn Khattab. Nah ini yang menarik, yang kita nanti akan sampai pada kesimpulan judul kita. Kenapa Muhammadiyah di dalam melaksanakan sholat tarawih selalu 11 rakaat itu. Nah, di masa Umar bin Khattab, ketika Umar bin Khattab suatu malam keluar, maksudnya melihat pelaksanaan sholat tarawih atau sholat qiyamul Ramadan yang dilakukan oleh para sahabat. Dan ternyata didapati di satu masjid itu ada orang yang sholat munfaridan, sholat dengan sendirian. Kemudian ada orang yang sholatnya secara jamaah, tapi jamaahnya satu imam, satu makmum. Kemudian ada lagi imam yang lain dengan 2 makmum dan seterusnya. Artinya tidak ada jamaah secara kolektif di satu masjid dengan satu imam, itu tidak ada. Kemudian Umar bin Khattab bilang, lau jama'na ala qari'in wahidin lakana amsal. Seandainya saya kumpulkan orang-orang ini dengan satu imam tentu lebih baik. Kemudian ditunjuk Ubay ibn Ka'ab, ini imam yang pertama. Yang kedua Tamim Ad-Dari, ini imam kedua, untuk mengimami sholat qiyamul Ramadan atau tarawih di masa Umar ibn Khattab. Ya, dari sini memunculkan pertanyaan. Ketika Ubay bin Ka'ab dan Tamim Ad-Dari itu mengimami sholat tarawih di masa Umar bin Khattab, jumlah rakaatnya berapa? Nah, itu. Apakah 11 atau 23? Gitu. Ini yang menjadi titik
perbedaan di kalangan para ahli apa? Fikih gitu. Karena dari hadis-hadis yang berasal dari Rasulullah tadi tidak menjelaskan jumlah apa? Rakaatnya, hanya menjelaskan Rasulullah itu sholat Qiyamu Ramadannya di dalam bulan Ramadan itu 3 kali, di malam 23, 25, dan 27. Tanpa disebutkan sebenarnya yang dilakukan Rasulullah itu berapa jumlah rakaat tarawihnya. Sehingga memunculkan pendapat yang macam-macam di kalangan ahli fikih. Gitu. Ada yang mengatakan ketika tidak ada jumlah rakaat dari Rasulullah berarti ini wasik. Sesuatu yang wasik itu longgar, artinya sholat malam itu terserah kita sampai kita capek, nggak ada batasan tertentu. Ya, dari kalangan madhab, meskipun jumhur ulama bilang 23, misalnya pada pandangan Imam Malik itu sholat tarawih itu 36 dengan 3 witir, artinya 39. Ada juga jumlahnya yang lebih dari itu, karena mereka berpandangan sholat malam itu tanpa ada batasan rakaat. Tetapi di kalangan Muhammadiyah, kenapa kok hanya dibatasi 11 atau 13 dengan memasukkan sholat iftitah? Nah, oleh sebab itu, kita coba kaji. Nah, ini hadis yang menarasikan tentang jumlah rakaat. Itu semuanya dikutip oleh Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta. Jadi Imam Malik, yaitu gurunya Imam Syafi'i, itu menulis kitab yaitu Al-Muwatta. Al-Muwatta itu sebelum lahirnya Sahih Bukhari dan Muslim. Kata Imam Syafi'i, kitab yang as-sahhul kutub atau as-sahhul kitab yang paling otoritatif setelah Quran itu ya Al-Muwatta. Ini dalam pandangan Imam Syafi'i, karena di masa Imam Syafi'i belum lahir Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, karena Imam Bukhari itu muridnya Imam Ahmad, sedangkan Imam Ahmad muridnya Imam Bukhari. Gitu. Di dalam kitab Al-Muwatta disebutkan 2 riwayat yang menjelaskan tentang jumlah sholat tarawih di masa Umar bin Khattab. Yang pertama 11 rakaat, yang kedua 23. Gitu. Jadi 11 rakaat dan 23. Yang pertama, ini hadis keempat dan kelima, ini dalam Muwatta bab Qiyamu Ramadan. Anis Sa'ib ibn Yazid, dari Sa'ib ibn Yazid, annahu qol, bahwasanya dia berkata, amara Umar bin Khattab Ubay ibn Ka'ab. Umar bin Khattab memerintah Ubay bin Ka'ab wa Tamim ad-Dari dan Tamim ad-Dari ayyakuma linnasi, untuk mengimami manusia bi ihda asyrata rakaatan, dengan 11 rakaat. Berarti hadis Sa'ib ibn Yazid menjelaskan Ubay bin Ka'ab dan Tamim ad-Dari ketika mengimami para sahabat di masa Umar bin Khattab itu jumlah rakaatnya berapa? 11. Waqad kana al-qari'u yaqra'u bil mi'in, dan imam itu membaca surat yang jumlahnya ratusan. Hatta kunna na'tamidu 'alal 'asiyyi min tulil qiyam. Sampai para sahabat itu pegangan tongkat karena panjangnya berdiri. Artinya saking lamanya, sehingga bawa tongkat sendiri-sendiri, kemudian dibuat untuk menjaga badannya. Wa ma kunna nansarifu illa min furu'il fajri, dan kami tidak selesai kecuali menjelang fajar. Ini pelaksanaan 11 rakaat. Kemudian hadis yang kedua itu hadis Yazid ibn Ruman. Ini yang nanti kita perawinya ini akan kita kaji ya. Jadi kalau hadis awal tadi yang 11 itu Sa'ib ibn Yazid. Yang kedua ini Yazid ibn Ruman. Ini penting ya. Annahu qol, bahwasanya dia berkata, kana nasu adalah orang-orang yakumuna fi zamani Umar bin Khattab fi Ramadan, melakukan salat malam di zaman Umar bin Khattab di Ramadan, coba bithalathin wa isrina rakaatan, dengan 23 rakaat. Nah, dari 2 hadis ini dalam istilah tarjih
ada namanya metode sinkronisasi. Metode sinkronisasi itu mensinkronkan dua hadis yang kontradiktif. Bagaimana kita membaca dua hadis yang kontradiktif? Dua hadis ini kan kontradiktif, bertentangan. Yang hadis As-Sa'ib ibn Yazid bilang 11, yang Yazid ibn Ruman bilang 23. Ini bagaimana kita membaca dua keterangan yang kontradiktif? Maka ada tahapannya. Yang pertama itu dilakukan al-jam'u wa taufiq, yaitu mengharmoniskan dua hadis ini sehingga keduanya bisa diamalkan. Bagi yang menempuh jalan ini, maka muncul tanawu. Tanawu itu variasi. Artinya ya 11 monggo, 23 yang monggo gitu. Dua hadis ini tidak dikuatkan, artinya keduanya dipakai gitu. Itu kalau pakai thariqatul jam'i wa taufiq, yaitu mengharmoniskan dua hadis sehingga keduanya bisa diamalkan. Nah, ketika keduanya tidak bisa diamalkan, maka ditempuh dengan cara tarjih. Tarjih itu memilih satu dalil yang dianggap kuat dan dalil yang lain itu dianggap marjuh, yaitu tidak kuat. Yang kuat itu yang rajih diamalkan, yang marjuh ditinggalkan. Itu nanti yang ditempuh oleh Muhammadiyah. Karena dalam pandangan Muhammadiyah, dua keterangan ini tidak bisa disinkronkan. Artinya 11 monggo, 23 monggo, itu tidak disinkronkan karena berkaitan dengan periwayatan hadisnya. Yang satu sahih atau bukan itu, atau sehingga kalau kita coba lihat, misalnya ini keterangan Syekh Nasruddin Albani dalam Sholat Tarawih, bukunya kecil itu, buku yang membahas atau kitab yang membahas tentang Sholat Tarawih. Setelah Syekh Albani menyebutkan riwayat Malik, maksudnya riwayat As-Sa'ib ibn Yazid tadi, yang 11 rakaat, beliau mengomentari sanadu sahihun jiddan. Sanad hadis ini sangat sahih atau sangat otoritatif. Walam yathbut, dan tidak tetap anna Umar radhiyallahu anhu shallaha isrin, dan tidak tetap, maksudnya tidak ada keterangan yang otoritatif yang mengatakan bahwasanya Umar Ibn Khattab itu sholat 20 rakaat. Artinya Syekh Nasruddin Albani yang merupakan pakar hadis kontemporer itu mensahihkan hadis Sa'ib ibn Yazid tadi, yang sanadnya yang sahih itu 11. Adapun yang mengatakan 20 dengan 3 witir itu lam yathbut. Maksudnya riwayatnya itu diperdebatkan, artinya tidak otoritatif atau tidak otentik. Kemudian berikutnya, bagaimana tentang hadis Yazid ibn Ruman tadi yang mengatakan bahwasanya jumlah rakaatnya itu bithalathin wa isrin, 23. Ini keterangan Imam Nawawi. Ini penting. Imam siapa? Imam Nawawi. Imam Nawawi itu salah satu tokoh di dalam mazhab Syafi'i yang cukup otoritatif. Karena orang kedua setelah Imam Syafi'i dalam mazhab Syafi'i itu Imam Nawawi. Karena Imam Nawawi ini pendapatnya itu pendapat mu'tamad atau otoritatif dalam mazhab Syafi'i. Beliau menulis kitab yaitu Al-Majmu', yaitu Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, yaitu komentar dari kitab Al-Muhadzab yang ditulis oleh Abu Ishaq Asy-Syirazi. Beliau mengatakan hadis Yazid ibn Ruman tadi mursal. Hadis mursal itu apa? Ada hadis yang seorang perawinya di kalangan tabi'in atau tabi'ut tabi'in itu sakit. Sakit itu gugur. Artinya ada perawi yang hilang. Padahal syarat hadis sahih itu harus ittisalus sanad. Ada 5 syarat. Tapi waktunya enggak cukup, saya ambil yang satu yang berkaitan dengan ini. Harus ittisalus sanad. Artinya sanadnya atau rantai narasi periwayatannya itu harus bersambung.
Ketika mursal artinya dia ada inqitok, keterputusan. Nah, kenapa kok disebut mursal? Fa inna Yazid bin Ruman lam yudrik Umar. Karena Yazid bin Ruman itu nggak pernah ketemu Umar. Bagaimana dia menarasikan atau meriwayatkan hadis tentang peristiwa yang terjadi di masa Umar ibn Khattab, yaitu jumlahnya 3 tadi jumlah rakaatnya. Nah, sehingga kalau kita lihat misalnya pandangan Al-Mubarakfuri, yaitu pengarang kitab Tuhfah Al-Akhwati syarah hadis, yaitu kesimpulannya anna lafdhu ihda asyrata fi athari Umar bin Khattab sahihun thabitun mahfud wa lafdhu ihda wa isrin fi hadzal athar ghairu mahfud wa aglab annahu wahmun. Artinya keterangan Al-Mubarakfuri setelah melakukan kajian terhadap hadis-hadis yang menceritakan tentang jumlah rakaat sholat tarawih di masa Umar bin Khattab, beliau juga menguatkan bahwasanya 11 rakaat itu yang sahihun, yang sahih thabitun mahfud, yang ada riwayatnya yang otoritatif. Kalau yang 21 atau 23 itu kan 20, dan witirnya itu 1 atau 3 itu kan. Itu ghairu mahfud, maksudnya riwayatnya tidak terjaga, ada masalah itu. Ini yang dirojihkan oleh Al-Mubarakfuri. Sehingga kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, bagaimana pandangan Muhammadiyah gitu. Ya, Muhammadiyah merojihkan yang 11 tadi. Oke. Dan sekarang masih menjadi pertanyaan lagi. Tadi kita katakan dari sekian hadis yang berbicara tentang sholat qiyamul Ramadan yang dilakukan oleh Rasulullah, itu tidak ada yang menceritakan jumlah rakaat. Tapi ternyata di hadis Ibnu Abbas itu menjelaskan bahwa Nabi itu sholat tarawih 20 rakaat. Berarti Ibnu Abbas meriwayatkan hadis ini secara marfu. Secara marfu itu apa? Maksudnya disandarkan langsung kepada Rasulullah. Kalau misalnya disandarkan Umar itu kan mauquf, berarti berhenti pada Umar. Tapi ini marfu. Artinya hadis kalau marfu itu bisa dijadikan hujjah atau dalil. Nah, kita coba kaji hadis dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas, qala dia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli fi syahri Ramadan fi ghairi jama'atin bi 20 raka'atan wal witra. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sholat di bulan Ramadan tanpa berjamaah. Ini artinya kan tadi kalau Rasulullah kan hanya 3 kali tadi, di malam 23, 25, dan 27. Ini fi ghairi jama'atin artinya dilakukan di rumah. Berapa yang dilakukan oleh Rasulullah di rumah? Ini sering disampaikan di masyarakat. Oleh sebab itu jenengan meskipun ini banyak dikutip, tapi kan kita bermuhammadiyah nanti sumber hukum kita di Muhammadiyah itu Quran, yang kedua sunnah makbulah. Sunnah yang bisa diterima yaitu hadis sahih dan hadis hasan. Kalau dhaif, berarti ini kalau dhaif, ya berarti nggak bisa dijadikan apa sumber hukum. Bi'isrina rakaatan, dengan 20 rakaat wal witro dan witir. Ini disebutkan oleh Imam Baihaqi dalam kitabnya As-Sunan Al-Kubra. Imam Baihaqi itu siapa? Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah. Imam Baihaqi itu ahli hadis yang menulis kitab namanya As-Sunan Al-Kubra. Sunan Kubra itu kitab hadis yang menjelaskan tentang pendalilan rumusan mazhab Syafi'i. Jadi pendapat mazhab Syafi'i itu dalil-dalilnya itu dikumpulkan dalam kitab As-Sunan Al-Kubra yang ditulis oleh Imam Baihaqi. Ini kontribusi Imam Baihaqi yang luar biasa terhadap mazhab Syafi'i. Secara umum orang mengikuti mazhab Syafi'i itu berhutang budi pada founding fathers-nya, yaitu Imam Syafi'i. Tapi dalam konteks ini Imam Syafi'i yang berhutang budi pada Imam Baihaqi. Karena Imam Baihaqi itu yang menjelaskan hadis-hadis yang ada di dalam mazhab Syafi'i. Artinya pendalilan mazhab Syafi'i itu ditolong oleh Imam Baihaqi. Apa yang dikatakan Imam Baihaqi? Berarti jelas mazhabnya Syafi'i. Dia bilang tafarrada bihi Abu Syaibah Ibrahim ibn Utsman al-Absi
Al-Kufi. Hadis ini ada riwayat yang menyendiri. Kalau riwayat menyendiri itu potensi dhaif ya Bapak dan Ibu sekalian. Artinya kalau ada seorang narator atau reporter itu jumlahnya satu, itu kemungkinan ketidakjujuran itu ada gitu. Tapi kalau jumlahnya banyak, artinya berita itu bisa di cross check, yang satu kok bilang ini, yang satu oh ternyata sama, berarti betul kan. Tapi kalau satu itu kan untuk meng-cross check berita itu valid atau tidak kan susah. Ketika ada riwayat yang menyendiri itu potensi untuk dhaif itu besar. Siapa? Yaitu hanya diriwayatkan Abu Syaibah Ibrahim ibn Utsman al-Absi al-Kufi. Sama Imam Baihaqi dikatakan apa? Wa huwa dhaif. Hadis ini lemah. Padahal Imam Baihaqi itu mazhabnya Syafi'i. Tapi beliau sebagai seorang ilmuwan, sebagai ulama, dia objektif. Ketika menyebutkan riwayat 20 yang sesuai dengan rumusan mazhabnya, bukan berarti kalau riwayatnya ini dhaif saya sahihkan, tidak. Karena ada objektivitas yang beliau emban atau amanah ilmiah yang beliau emban atau yang beliau sampaikan. Sehingga kalau dhaif ya dikatakan dhaif. Meskipun sebenarnya pendapat ini mendukung mazhabnya gitu. Oke. Berikutnya coba kita lihat kritik hadis Syaibah. Yang jelas hadis Abu Syaibah yang bilang 20 tadi tidak diriwayatkan oleh ahli hadis terkemuka. Artinya perawi ahli hadis yang terkemuka, misalnya Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi, Nasa'i, Abu Dawud, dan yang lainnya itu tidak ada yang meriwayatkan. Kemudian tidak diriwayatkan dalam kutub as-sittah. Ada 9 kitab hadis. Itu tidak ada dari sekian 9 kitab hadis itu menyebutkan riwayat Abu Syaibah. 9 itu apa? Banyak. Di antaranya Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan Nasa'i, Sunan Tirmidzi, dan sebagainya. Ya. Musnad Ahmad, dan sebagainya. Itu tidak ada di sana. Artinya, kalau tidak ditemukan di kitab 9 hadis, itu diriwayatkan oleh ahli hadis di luar apa kitab yang 9 tadi. Kemudian juga, langsung saja saya, bagaimana tentang kredibilitas Abu Syaibah? Ternyata ahli al-jarh wa ta'dil, ulama pengkritik hadis atau rijalul hadis atau perawi hadis, itu semuanya sepakat bahwasanya Abu Syaibah itu dhaif, termasuk Imam Baihaqi tadi. Dalam Sunan Kubra, Imam Baihaqi menyatakan Abu Syaibah itu dhaif, dan bahkan hadisnya itu banyak yang mungkar. Hadis mungkar itu apa? Ada seorang perawi yang muttaham bil kidbi, ada pelaku dusta. Artinya kalau hadis mungkar itu sudah tidak bisa dijadikan apa? Hujjah atau sumber hukum. Artinya hadis yang marfu dari Ibnu Abbas yang mengatakan Rasulullah itu sholatnya 20 rakaat dilakukan fi ghairi jama'atin, tanpa berjamaah, yang mana ini riwayat Abu Syaibah, itu ada kritikan dan sama Imam Baihaqi dinyatakan apa? Dhaif. Ketika dhaif artinya tidak bisa dijadikan sumber hukum atau sebagai hujjah atau dalil. Meskipun ini sering dikutip di masyarakat loh. Sehingga Muhammadiyah tidak menjadikan hadis ini sebagai apa? Sebagai hujjah atau dalil. Oke. Nah, oleh sebab itu, kalau kita lihat dalam kitab 10 Salam yang ditulis oleh Al-Imam As-Sun'ani, yaitu syarah dari Bulughul Maram, riwayatun marfu'atun. Tidak ada bilangan 20. 20 itu kan salat tarawihnya, witirnya bisa 1 atau 3. Riwayat yang marfu'ah, riwayat yang berasal dari Nabi. Dan bahkan Imam Sun'ani mengatakan ada hadis Aisyah yang disepakati. Nanti hadis ini yang dijadikan sandaran oleh Muhammadiyah. Bahwasanya dalam hadis Aisyah dikatakan maka Rasulullah SAW yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala ihda asrata rakaatan.
Sholat malamnya Rasulullah baik di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan itu tidak lebih dari 11 rakaat. Ini hadisnya muttafaqun alaih, yaitu disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ini yang dikuatkan oleh Imam As-San'ani. Artinya Imam As-San'ani mengatakan hadis-hadis yang bicara sholat tarawih itu jumlahnya 20 itu tidak ada yang marfu'. Tapi kita tadi ternyata kita temukan satu yang marfu' tadi, yaitu riwayat Abbas. Tapi ternyata sama Imam Baihaqi itu didhaifkan karena ada perawi yang namanya Abu Syaibah tadi. Justru yang sahih itu 11 gitu. Ini kan 10 salam.